handphone hilang, data hilang, ya, diblokir di grup keluarga, diblokir di grup teman-teman, begitu. Kenapa diblokir? Salah nyoblos. Kayaknya banyak yang begitu, begitu. Nangis, kenapa nangis urusan begitu? Kenapa nangis? Orang dulu nangisnya kalau nggak baca Quran nggak menemukan lezat. Nabi bilang tuh di dalam hadis minasyaga arba', termasuk sial kalau orang punya 4 hal. Ini kata Habib Umar, punya satu aja sial. Bagaimana tuh kalau punya 4-4-nya? Satu punya ada syagi, sial. Kehlu arba' kullu hindu. Kalau dia punya 4-4-nya pada dirinya dia. Apa? Gaswatul qalb, bekunya hati. Jumudul ain, mata kering. Al-hiris, rakus, serakah, tamak akan dunia, akan harta, akan tahta. Tulul amal, panjang cita-cita, panjang cita-cita. Ini 4 nih penyakit. Ini 4 penyakit. Orang punya satu aja sial. Bagaimana kalau dia punya 4-4-nya? Nah, kita sekarang nih mau Ramadan. Ayo kita mau kemas hati kita. Bersihin hati kita dari 4 perkara ini. Jumudul ain, hati, air mata itu nggak keluar. Nangis, nggak diingetin tentang kematian, nggak mengalir. Diingetin tentang alam kubur, nggak menangis. Baca Quran nggak menangis. Kapan terakhir ente baca Quran nangis? Kapan? Terakhir baca Quran nangis kapan? Ya. Terakhir nangis tuh kalau nonton film India. Nonton film India nangis. Dengar berita yang kagak enak buat hati nangis. Hilang kunci motor nangis. Apalagi hilang motornya. Hilang STNK nangis, kena tilang nangis, kena tilang nangis, subhanallah, diomelin bini nangis, banyak tuh yang gitu. Terus udah gitu macam-macam, nangis buat urusan duniawi, nangis buat urusan duniawi. Tapi nangis buat Al-Quran kapan? Nangis kalau zikir kapan? Rajulun zakarallah khalian fafadat ainah. Itu diantara orang yang besok hari kiamat dapat tempat VIP. Orang yang ingat zikir kepada Allah Ta'ala dalam kesendirian dia, di khalwatnya dia, terus mengalir air mata. Subhanallah. Itu katanya tuh seandainya seseorang tuh dia menangis setetes air mata, keluar tuh dari matanya tangisan karena Allah, keluar kayak kepala lalat setetes. Begitu, Masya Allah, lebih baik daripada dunia seisinya. Itu yang nyelamatin orang dari siksa kubur, yang bisa memadamkan api neraka. Lau baka-bakan fil ummah la rahimahullah. Seandainya seseorang menangis buat umat, Allah akan merahmati umat berkat tangisan yang satu orang tersebut. Ada jumudul ain, hati yang kering, mata yang kering, gak kenal tangisan kecuali buat tangisan duniawi. Handphone hilang, data hilang, ya, diblokir di grup keluarga, diblokir di grup teman-teman. Begitu. Kenapa diblokir? Salah nyoblos. Kayaknya banyak yang begitu, begitu. Nangis, kenapa nangis urusan begitu? Kenapa nangis? Orang dulu nangisnya kalau nggak baca Quran nggak menemukan lezat, nggak menemukan lezat. Sholat nggak bisa khusyuk, sumpah, stres tuh mereka. Ayo jangan nangis, alihkan tangisan kita itu buat urusan akhirat, jangan buat urusan duniawi. Paling gagak tuh mesti ada tangisan mesti ada. Gaswatul qalb, hati yang beku, ada sial, hati itu. Orang yang punya hati beku ada sial, apes. Nauzubillah. Yang sial bukan yang nggak dapat kursi, yang sial bukan yang nggak dapat harta, yang sial bukan yang nggak punya rumah atau rumahnya kebakaran atau anaknya punya 10 anak 10-10-nya mati. Itu bukan sial, bukan sial. Tapi sial yang hatinya beku. Hatinya beku. Apa tanda-tanda hati beku? Ngaji nggak bisa khusyuk. Sholat nggak bisa khusyuk. Zikir nggak bisa khusyuk. Nanti sholatnya habis ini sholat isya, ya, begitu deteksi coba tuh. Peka gak kita mah begitu? Cuma kita kan pekanya dengan hal lain. Kalau udah urusan dunia tuh kita sensitif. Tapi kalau urusan akhirat, urusan sholat kita nggak khusyuk, kita nggak sensitif. Inna minar rijali bahimah fi suratin rajulis sami'
al-mubsiri. Di antara manusia tuh bagaikan hewan dalam wujud manusia yang bisa melihat, bisa mendengar. Fatinun bi kulli raziyatin tusibuhu wa idza usiba fi dinihi lam yash'uri. Dia peka, sensitif, faham ketika ditimpa musibah sekecil apapun, kalau ada urusan dunianya langsung begitu peka. Atau orang salamannya beda, ada sesuatu. Mukanya beda sama dia, ada sesuatu. Peka. Dengan urusan duniawi itu sensitif. Tapi kalau udah ditimpa urusan agamanya, itu sholat nggak khusyuk, itu udah tanda-tanda. Ngaji nggak menemukan kelezatan dalam zikir, atau udah tanda-tanda yang nggak beres di situ. Waliyadzubillah, qaswatul qalb, ada sial. Jumudul ain, keringnya mata dari tangisan untuk Allah, sial. Tulul amal, panjang cita-cita, banyak perencanaan, mikirin buat dunia, mikirin besok, buat ini, dia mikirin buat urusan duniawi, perencanaannya banyak. Pikirin buat lebaran, baju apa, masak apa, begitu menunya berapa, pikirin buat kawinan. Ntar kalau saya kawin menunya apa, begitu di mana ya, sewanya bagaimana, ya emang udah ada jodohnya belum? Kepanjangan mikirnya, kepanjangan. Ada orang mikirin buat kawinan cucunya, dianya belum kawin. Miris kan? Kepanjangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu beliau bilang, tanyain tuh sama ahli kubur, sama orang-orang yang udah meninggal dunia. Kalau kamu tanya kepada ahli kubur, kalian meninggal dunia, masih ada gak cita-cita yang belum tercapai, rencana yang belum terwujud? Semuanya bakal bilang, masih ada. Kebanyakan manusia, cita-citanya lebih panjang dari umurnya. Dia bikin perencanaan buat 100-200 tahun, umurnya cuma 30-40 tahun. 50 tahun, 60 tahun mati. Dia bikin umurnya pendek, cita-citanya panjang. Itu yang bisa nyembuhin tuh adalah ingat kematian. Ingat kematian tuh ketika disebut dalam sesuatu yang banyak, jadi dikit. Disebut dalam sesuatu yang sedikit, jadi banyak. Ketika kematian diingat dalam amal ibadat yang sedikit, maka termotivasi untuk diperbanyak. Ketika kematian disebut diingat di dalam cita-cita rencana yang banyak, cinta dunia yang banyak, ingat kematian, jadi berkurang, jadi pendek. Atau obatnya. Sama satu lagi itu yang bawa sial itu yang keempat, al-hiris, rakus, serakah, tamak akan dunia. Tamak akan dunia itu rakus akan harta dan tahta. Itu sebab itu kenikmatan dunia, orang yang paling menikmati dunia az-zahidin, orang yang zuhud. Soalnya orang yang zuhud, dia nggak kepengen dunia. Apa aja yang dia dapat, udah paling enak. Subhanallah. Saya nggak mau makanan yang 2 juta, 3 juta, zuhud. Dapat makanan 100.000, enak aja. Subhanallah. Buat dia apa aja bagus. Orang yang zuhud, dia menikmati dunia. Orang yang paling menikmati dunia ada zahidin. Mereka orang-orang yang paling menikmati dunia. Itu disebutkan bahwasanya zuhud itu tuh 2. Zuhud dari harta, zuhud dari tahta. Yang zuhud dari harta, tapi nggak zuhud dari tahta. Saya nggak kepengen harta, kursi mau. Maka dia bakal jadi murai, orang yang ria, cari muka, jangan dikira, cari muka menjilat atasan. Menjilat atasan, itu menjilat. Ada orang tuh cari muka ke atasan, ada cari muka ke bawahan. Ada cari muka ke atasan, ada cari muka ke bawahan. Bagaimana cari muka ke bawahan? Cari muka ke rakyat, ya, cari muka ke ke simpatisan, cari muka ke follower. Ada orang cari muka ke atas, cari muka ke bawah. Malah yang lebih banyak sekarang cari mukanya ke bawah daripada ke atas. Banyak yang cari muka, bukan yang nyari muka ke atas banyak, tapi nyari muka ke bawah juga banyak. Cari muka, termasuk cari muka ke followers. Kemudian juga itu ada orang zuhud dari tahta, tapi tidak zuhud
dari harta. Kalau yang tadi itu zuhud dari harta, nggak kepengen harta, pengennya kursi, otomatis dia bakal jadi murai, bakal ria, ingin dipandang, ingin dilihat. Kemudian yang kedua itu zuhud dari kursi, saya nggak mau kedudukan, harta mau rakus sama harta, maka dia laim, fahuwa laim, orang yang tercela, orang yang rendahan, nggak punya harga diri, nggak peduli mau diinjak orang, diapain, yang penting gue dapat duit, udah. Nggak punya harga diri, nggak punya kehormatan, laim, hina. Yang ketiga itu adalah man zahida anil jah wal mal, zuhud dari harta dan dari tahta. Fahuwa siddiq, orang yang punya kesungguhan tuh kayak begitu, nggak kepengen harta, nggak kepengen tahta. Adapun yang keempat tuh itu adalah orang yang rakus sama harta, rakus sama tahta. Itu orang yang rakus harta dan rakus tahta, minimal hukuman yang dia dapat terharamkan dari dua-duanya. La harta wala tahta dia dapatkan. Orang kalau udah rakus yang gila harta, harus numbalin agamanya, bakal kehilangan agamanya, kehilangan moral, kehilangan akhlak. Orang kalau udah gila harta, siap-siap mengorbankan agama. Orang kalau udah gila kursi, kedudukan, maka dia bakal kehilangan agama dan kehilangan harta, dua-duanya hilang. Dia hilang harta, dia hilang tahta, dua-dua hilang semuanya, gitu. Ya, agamanya habis, akhlaknya habis, duitnya juga habis, berkurang. Waliyadzubillah min dzalik. Ya musallim, sallimna wal muslimin. Kata selamatin diri kita dari gaswah, dari ghaflah, dari kelalaian hati. Jangan kita lupa lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan turut orang yang lalai, yang lupa kepada Allah. Siapa ciri orang yang lupa kepada Allah? Itu cirinya tuh ngikutin hawa nafsu. Nafsunya pengen apa diturutin. Ada ciri orang yang lalai kepada Allah ta'ala. Ingatlah kepada Allah. Termasuk bentuk ghaflah dan bentuk lalai kepada Allah. Dia baca Al-Quran atau mendengar Al-Quran, gak dia renungin, gak dia cari tahu, gak dia fahami maknanya, gak dia cari tahu maknanya. Wala dia untuk merenung ketika datang perintah Allah ataupun larangan Allah yang ada di dalamnya. Masya Allah.